Assalamualaikum sahabat halalmu. Kembali lagi di podcast Ramadan bersama LPHK HT Muhammadiyah dengan aku Rinjani. Sekarang aku udah bersama narasumber di sebelah aku ini namanya Mbak Nina Karisma. Sapa dulu Mbak Nina. Halo, Assalamualaikum sahabat halalmu. Terima kasih Rinjani atas perkenalannya. Iya, jadi untuk podcast kali ini kita mau bahas nih tentang budaya bukber dan gaya hidup Gen Z di bulan Ramadan. Nah, kalau soal Ramadan itu kan udah pasti identiknya sama bukber kan ya Mbak Nina gitu. Pasti kan kita nggak cuma yang lain, mungkin Mbak Nina juga, aku pun juga jadiin ajang bukber itu tuh buat kayak reuni ketemu teman lama gitu, teman SMA gitu, teman SMP, teman kuliah gitu kan. Nah, kalau misalnya buat fenomena bukber ini nih, menurut kalau dari Mbak Nina gimana melihat fenomena bukber ini, positif atau negatif, atau kayak kan kita lagi ngomongin halal lifestyle lah gitu dan gaya hidup Gen Z, karena kan Gen Z pasti kan kayak mau ketemu teman gitu, niatnya mau ketemu teman di bulan Ramadan gitu. Nah itu menurut Mbak Nina sendiri gimana? Kalau menurut dari aku sendiri ya, karena kan bukber ini identiknya dengan silaturahmi ya, silaturahmi dari teman TK, SD, SMP atau enggak kita kumpul-kumpul buat kerja. Sebenarnya bukber itu menurut aku itu salah satu budaya silaturahmi yang positif, asalkan di saat bukber itu kita tuh nggak meninggalkan kewajiban kita gitu, seperti sholat maghrib, sholat isya dan lain-lain. Iya, gitu. benar-benar. Kalau misalnya bukber nih udah pasti kan kita tuh bakal milih tempat ya, tempat buat bukbernya. Kadang kalau misalnya ada rumah yang bisa kita bisa kita kunjungin gitu, kadang bisa di rumah atau pasti, tapi pasti seringnya kita buat yang kayak ngumpul bisa kita nyari titik tengah nih, misalnya kayak atau yang gampang dikunjungin. Pasti kan kita milihnya ada di mall aja yuk gitu, atau di tempat makan ini gitu. Nah terus pasti milihnya yang kayak, karena itu juga ajang buat kayak ketemu teman, terus buat memori gitu, pasti foto-foto. Pasti kan kita kayak milih tempat tuh pasti yang bagus, estetik, yang buat bisa dipost di Instagram sih ya kan. Apa sih yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk memilih resto yang buat bukber gitu kita sebagai Gen Z? Jadi biasanya kita kan kalau misalnya milih tempat pasti yang pertama cari yang viral, cari yang estetik, cari yang tempat Instagramable gitu kan, cari yang tempat-tempat fotonya bagus, menunya oke, harganya terjangkau. Tapi dari itu semua sebenarnya yang paling penting, apalagi ini kan kita tuh Muslim ya, dan kita sekarang lagi menerapkan tentang lifestyle halal Gen Z gitu. Jadi yang paling pertama tuh fokusnya sebenarnya nyari yang udah pasti halal tempatnya gitu. Jadi gak cuma produk-produknya aja udah halal, tapi dipastikan juga itu tuh menunya nggak jual alkohol, seperti itu. Oh iya itu tuh. Kadang aku tuh juga waktu itu tahun lalu kok nggak salah, aku tuh pernah lihat berita lah, misalnya kayak di FYP TikTok gitu, ada yang kayak resto dia sudah dapat sertifikat halal, tapi ternyata dia tuh masih menyediakan menu wine gitu. Sebenarnya sih bukan buat di hidangannya gitu, terus dicampur ada menunya buat buat menunya, cuman tapi lebih ke kayak udah dia menghidangkan wine untuk minumannya gitu. Nah ini gimana sih, apa yang harus kita pahami gitu untuk kejadian kayak gitu. Kayaknya sih kalau dari aku sendiri kan kayaknya kok udah dapet sertifikat halal tapi masih jual wine sih gitu. Nah terus kalau misalnya misalnya kita mau milih resto kayak gitu buat tempat bukber itu gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya di prinsip sertifikasi halal sendiri ya, ini kita ngomong ke sertifikasi halal. Kalau misalnya resto tuh udah dapet sertifikasi halal, restonya itu kalau udah dapet sertifikasi halal pasti itu nggak ada menu untuk kayak menu yang menjual menu-menu hambar gitu kan, seperti wine dan lain-lainnya. Karena kan salah satu persyaratannya itu kalau untuk dapet sertifikasi halal tuh nggak boleh tuh ada menu-minuman beralkohol seperti itu. Terus juga kalau misalnya dia masih ada penjualan minuman beralkohol dalam satu manajemen perusahaan, itu tuh harus dilihat tuh skemanya dan apakah ada pemisahan gitu di antara dapur atau di antara gudangnya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya idealnya konsep halal lifestyle ini juga mendorong lingkungan, kalau misalnya udah pasti halal ya konsisten halal terus aja gitu. Oh iya sebenarnya tuh dengan harusnya dengan resto itu sudah menerima atau mendapatkan sertifikat halal, harusnya itu menjadi komitmen dia gitu untuk
membuat ekosistem halal untuk sistem restonya itu sendiri. Yes, Oh, betul, seperti itu. paham. Oh gitu. Ya, jadi kita tuh berhak gitu loh milih tempat yang sejalan sama nilai syariat. Jadi kalau misalnya udah halal, kita juga harus ya udah berarti kita juga jangan makan di tempat yang jual miras juga atau enggak minuman beralkohol seperti itu. Iya. Prinsipnya sama aja nggak sih kayak misalnya kita mau belanja di pasar atau di minimarket tapi dia ternyata masih jual minuman keras, itu kan kita nggak boleh ya beli di tempat kayak gitu. Iya. Ya, benar-benar. Nah, misalnya nih kita misalnya kayak tadi kan kita nih dengan aku ngobrol sama Mbak Nina gini, aku sebagai individu udah mulai dapet nih kayak awareness untuk diri aku sendiri buat kayak jadi kalau misalnya ya deh aku mulai saat ini mau milih resto tuh mau yang tetap lebih merhatiin deh, udah mau mastiin benar-benar gak nih masih ngejual menu wine apa enggak. Nah, tapi yang susah itu ketika misal kita pas lagi mau bukber nih, janjian sama teman-teman kita, tapi teman-teman kita yang lain belum aware gitu untuk ya. kayak memilih resto yang kayak udahlah yang penting halal, udah ada restonya, udah ada sertifikat halalnya, atau mungkin ada yang juga sekedar kayak yaudah deh, kayaknya nggak jual ini noplok nolar tuh ya kayak gitulah kan. Pasti kan juga banyak kan di resto mall tuh yang dia mengklaim kalau restonya tuh noplok nolar gitu. Nah itu gimana sih buat kita sebagai individu yang sudah aware mau mau menyikapi ini dengan bijak gitu ke teman-teman kita yang ngajak bukber lah. Iya. Pertama kita tuh sampaikan dulu ke teman-teman kita ya, dan cara menyampaikannya itu juga dengan cara santun gitu, tanpa menggurui atau enggak menghakimi. Jadi kita sampaikan baik-baik kayak misalnya walaupun dia noplok nolar itu tuh belum tentu halal karena kan bisa aja di prosesnya atau enggak ada penambahan makannya selain ada noplok nolar mungkin dia ditambahkan dengan bumbu-bumbu dapur tuh yang mengandung alkohol, kan kita juga nggak tahu gitu. Makanya lebih misalnya kayak kamu sampaikan ke teman-teman kamu gitu ya, makanya menurut aku sih lebih baik yang sudah ada sertifikat halalnya aja seperti itu. Terus juga kita juga tawarin nih alternatif kayak resto-resto mana aja nih yang udah ada sertifikat halal, kan udah banyak ya. Iya. Jadi biar nggak langsung kayak ngomong-ngomong jangan, tapi kita nggak ngasih bantu alternatif yang ngasih rekomendasi resto halal gitu ya. Kayak kita rekomendasi kayak misalnya mau menu makanan Korea, kita cari dulu aja nih beberapa saran resto Korea yang sudah memiliki sertifikasi halal, atau enggak menu-menu di restoran Jepang juga, karena kan itu juga kan potensinya lumayan ya. Kalau yang Jepang Korea tuh masih banyak. Jepang lagi dia kan suka pakai mirin. Iya. Terus juga kita juga selain kita menyampaikan, kan itu juga sebagai sarana edukasi ke teman-teman kita juga kan, kayak menyampaikan kayak misalnya halal dan haram itu nggak cuma terkait babi, minuman beralkohol, kan juga bisa dari tempat-tempatnya apakah dia bebas dari najis dan lain-lain seperti itu. Terus juga kita juga sebagai muslim nih, walaupun kita Gen Z, kita tuh harus tahu kalau misalnya kita tuh peduli gitu, karena kan itu bentuk tanggung jawab kita sebagai muslim ya. Iya benar. Seperti itu sih. Apalagi kaitannya sama ini nggak sih, kayak kalau misalnya kan tadi aku sebutin di awal kan kita mau ngebahas halal lifestyle ini ya guys. Kayak kalau kita mau memulai hidup halal lifestyle tadi itu, kita juga harus mikirin kan apa yang masuk ke tubuh kita juga gitu. Kayak mungkin kita fokus nih buat di Ramadan, coba kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Tapi itu tadi kan kita juga kayaknya harus fokus apa yang kita konsumsi juga. Harus merhatiin apa yang masuk ke tubuh kita. Harus halal juga berarti kan ya. Betul, setuju. Terakhir nih Mbak Nina, apa pesan buat Gen Z di bulan Ramadan ini terkait budaya bukber dan halal lifestyle? Jadi kalau untuk kita nih membuat bukber itu ya, itu bukan cuman soal kebersamaan kita buat ngumpul-ngumpul, makan-makan bareng atau nostalgia, tapi kita juga harus cari keberkahannya. Salah satu cari keberkahannya dengan cari restoran yang udah pasti halal, dengan buktinya ada logo sertifikasi halal itu sendiri. Terus yang kedua, jangan sampai juga nih momen ibadah kita tuh ternodai dengan apa yang kita konsumsi gitu. Jadi Ramadan itu kan adalah waktu terbaik untuk memperkuat prinsip dalam pilihan-pilihan kecil. Salah satunya apa yang kita konsumsi. Jadi selain ibadah, apa yang kita konsumsi juga ya udah pasti harus halal lah, supaya ibadah kita juga jadi tenang, diterima dan diterima insya Allah. Iya, seperti itu guys. Seru. Pembahasannya seru.
walaupun singkat cuman tapi jadi reminder ya guys buat kita juga tuh kayak ya itu tadi poinnya, sebelum kita memulai halal lifestyle kita tuh harus ngecek juga gitu, membersihkan niat, terus juga apa namanya memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kita juga harus halal gitu. Dengan begitu dengan niat kita sudah untuk mau menerapkan halal lifestyle ini bisa jadi lebih lancar gitu, karena ya udah semuanya mulai dari yang kita makan sampai perbuatan kita tuh outputnya semuanya insya Allah halal gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nina buat ngobrol-ngobrol singkatnya hari ini, seru banget. Terima kasih udah mau diundang ke podcast Ramadan bersama LPKT Muhammadiyah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.